Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini yang biasanya saya hari Selasa harus taping acara di iNews, tapi karena saya masih punya stok rekaman, saya tidak harus ke Jakarta dan bisa membersamai teman-teman gue sing larisi konco, termasuk ada GGS, ganteng-ganteng setan. Semoga pertemuan malam hari ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, di era pandemi seperti ini, rasa butuh atas agama itu menjadi meningkat. Atas analisa yang kita lakukan, gara-gara COVID-19, sisi ketuhanan seseorang itu menjadi naik. Entah karena takut dengan sakit, atau bahkan takut dengan kematian itu sendiri. Padahal kalau kemudian ngomong soal kematian, kematian itu rahasia Tuhan yang tidak harus disebabkan karena rasa sakit. Karena mati itu syaratnya tidak harus sakit. Dan mati itu tidak menunggu tua. Ada kalanya kita menjaga protokoler COVID, pakai masker, jaga jarak. Ada 4M kan sekarang. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan nomor 4, mentaati protokol. Protokol. Ada kalanya kita semuanya taati itu, tapi tidak menjamin bahwa itu bisa membuat kita terbebas dari penyakit. Kemarin malam minggu di pondok saya sampaikan, logika manusia itu kalah dengan apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Kita kasih contoh. Katanya corona itu tidak masuk ke wilayah yang panas, atau panas itu bisa mematikan corona. Kalau memang panas itu bisa mematikan corona, seharusnya negara-negara panas itu tidak harus kena corona. Contoh negara terpanas di dunia itu mana? Iran, dengan gurun pasirnya. Tapi sampai hari ini Iran itu yang terpapar COVID-19 67.000. Satu. Jadi teori yang mengatakan panas bisa menolak corona salah. Kemudian, kalau memang menjaga kebersihan itu bisa terhindar dari corona, Anda lihat Prancis. Prancis itu negara dinobatkan sebagai negara paling bersih di dunia nomor 5. Dan ternyata yang kena corona itu berapa? 450.000 jiwa. Coba. Artinya apa? Kalau bersih itu tidak kena corona, salah. Lagi, kalau orang dengan protokoler yang sangat ketat tidak akan kena corona, nyatanya Donald Trump kena. Kalau orang badannya sehat, olahragawan, pasti terhindar dari corona. Buktinya Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi. Siapa lagi? Neymar, semuanya kena. Tidak menjamin. Kalau orang yang badannya fit pasti tidak kena corona. The Rock, kawannya Deddy Corbuzier itu kena. Kalau orang yang ahli medis tidak kena, di Indonesia sudah 100 orang lebih dokter yang meninggal dunia gara-gara corona. Ya. Kalau orang yang berhati-hati pasti tidak kena corona. Pangeran Charles Inggris dan keluarganya kena. Maka teori-teori kemanusiaan dan teori medis itu tidak pasti benar. Contoh, kalau memang kumuh itu pasti kena. Gelandangan, pengamen, pengemis, orang-orang di tempat-tempat kumuh, compang-camping, orang gila. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar cerita orang gila kena corona. Bahkan orang gila itu memang ditakdirkan oleh Allah tidak pernah sakit. Milo Anda lihat, orang gila itu turun di pinggir jalan, yo ora tau masuk angin. Buktinya rono wong edan jeluk kerokan. Enggak ada.
Kudanan yo ora pilek, ya kan? Saya pernah ngaji di Rumah Sakit Jiwa Magelang itu. Saya tanya, kenapa orang gila itu badannya sehat? Ternyata rahasianya satu. Karena orang gila itu tidak punya beban pikiran. Makanya kalau kawan-kawan gowes ini pengen sehat terus gampang. Oh, dadi wong edan bukan. Ojo kakean pikiran. Makanya orang gila itu enjoy saja itu. Maka kenapa ini kemudian bisa terjadi? Jawabannya satu. Bahwa kemudian sebaik apapun teori manusia itu kalah dengan ketentuan Tuhan. Disitulah kemudian perlunya kita mendekat dengan Tuhan. Saya sering mengatakan apa? Ketika Tuhan itu memberikan masalah kepada kita, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mencari solusi hingga penat, tapi Dia hanya memerintahkan kita hanya untuk sabar dan sholat. Ya sudah. Kalau kemarin kita ada istilah lockdown, otaknya ngelok, pendapatannya down. Yang perlu kita ingat satu, yang terlockdown itu hanya buminya. Maka ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Dalam bahasa lain, Al-Quran mengatakan apa? Fafirru ilallah. Kalau kamu punya masalah, larilah kepada Allah. Saya sering mengatakan begini. Orang mukmin itu kalau dikasih masalah, jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, biasanya yang dikejar batunya apa yang lempar? Watu nih. Kok Gus Miftah tahu? Tonggoku asu kabeh, ngingu asu kabeh. Ngingu asu kabeh gitu loh. Anjing itu kalau dilempar batu, yang dikejar itu bukan yang lempar, tapi batunya, digudak. Lah, ini salah. Seharusnya kalau kita itu dikasih masalah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Kira-kira harus dikejar apa nih, Her? Oh. Lah, Heri ngomong kerikilnya ya berarti ra ngaceng. Pasti yang dikejar itu adalah ceweknya. Apa mana Heri ora dilempar ya apa mana dilempar. Makanya saya besok sore ngaji di Bose sama Sarkem, tolong Heri jangan ikut ya. Ini minggu ini saya full di Jogja, besok sore saya ngaji di Sarkem, di Bose lanjut Sarkem. Hari Kamis ngaji di Liquid. Kemudian hari Sabtu saya ada acara di Sorowajan di Bento Cafe itu orasi. Obrolan realita dan masalah hati. Jadi saya mau buat kemasan pengajian milenial di Jogja. Saya mau agendakan sebulan sekali di kopi-kopi yang lagi ngehit di Jogja. Ya kita mau curhat, mau tanya apapun boleh. Mau ngomong Miftaki kafir, PKI boleh, bebas. Dan semua agama. Dan tidak harus berjilbab. Karena semakin banyak yang terbuka, semakin menarik matamu. Codot. Jam 9 malam. Sabtu pagi saya mau gowes ke Sragen. Sragen malamnya ada acara di Sorowajan. Itu terbuka untuk umum. Tanpa biaya. Ya paling mau ngopi-ngopi aja. Saya mau buat namanya orasi. Obrolan seputar realita dan masalah hati. Jadi yang jomblo-jomblo itu, janda-janda juga. Santai saja ya kalau ada yang janda. Ingat wahai para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Saya kan sering ngomong toh, kalau Anda nikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Jadi bukan malam pertama tapi malam terusan. Codot itu. Jadi hari ini saya pengen apapun agama kalian itu, kalau Anda punya masalah, cukuplah Tuhan sebagai tempat terbaik untuk curhat. Kita itu kan kadang-kadang aneh. Punya masalah itu curhatnya di mana? Di HP. Curhatnya di mana? Di WA story. Bahkan punya masalah dengan istri, nulisnya apa? WA story.
Yo, ra gelem melayani. Cinta ditolak, liquid masih buka. Ya kalau kalian sebagai suami itu gampang kok. Membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. Nomor 1 shopping, sisanya 69. Selesai. Paham. Ya lah, kalau yang jomblo Anda harus tahu. Di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Iya. Tapi yang jomblo insya Allah aman. Karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau Anda tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Jadi apapun agama kita itu, saya ini besok mau cerita hidup saya itu mau diangkat ke layar lebar menjadi sebuah film. Itu mengangkat dua sisi. Jadi sisi pertama, perjalanan story saya ngaji di lokalisasi sama di klub malam. Kemudian yang kedua, sisi toleransi dan anti kekerasan dari sosok seorang Miftah. Ini mau diangkat ke layar lebar. Kenapa? Karena saya didaulat sama BNPT itu untuk menjadi duta anti kekerasan, duta toleransi. Jadi teman saya pendeta, romo dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda kemudian hari ini apapun agamamu, itu bagi saya nggak ada masalah. Masalahnya itu adalah ketika kamu tidak taat dengan agamamu. Itu saja. Apapun agamamu itu bagus, ya kan? Karena agama itu pasti baik menurut yang meyakini. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama benar, titik itu salah. Yang benar semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar, titik bahaya. Orang tiap hari pindah-pindah agama. Di kaum umpamanya, oh semua agama benar, Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Wah, itu nggak boleh. Jadi, kalau saya punya teman Nasrani Pak Putut ini, ini luar biasa. Sabtu Minggu itu pasti ke gereja. Dan kalau Jumat beliau mengingatkan yang Muslim tolong Jumatan. Saya juga sering mengingatkan kawan-kawan Nasrani, tolong hari Sabtu Minggu Anda ke gereja. Jawabannya yang nggak enak. Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matamu. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah ketika orang itu tidak taat dengan Tuhan. Kalau orang itu taat dengan Tuhan, pasti asik gitu. Lah, kondisi seperti hari ini, apapun masalah kita, itu satu hal. Yang perlu kita pupuk itu, yang kita besarkan iman kita. Maka saya sering mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Jadi corona ini hanya bagian kecil dari makhluknya Tuhan. Persoalannya kemudian apa? Dalam menghadapi corona itu dua hal. Satu, orang banyak sembrono. Alah, orang wedi karo corona. Corona makhluknya Gusti Allah. Yolah, orang ngomong seperti ini gampang, leboknya kandang macan. Rasa wedi, macan juga makhluknya Gusti Allah. Ya kletak ndase macan. Atau yang kedua, yang satu sembrono, yang satu terlalu takut itu, terlalu parno. Gitu. Maka saya kemarin bilang, demo sudah boleh, jalan rame, mall rame, pilkada jalan. Tetapi majelis taklim dan pengajian itu belum dikasih ruang. Belum dikasih ruang. Ini pemerintah juga tidak fair. Maka yang perlu kita pupuk itu rasa iman kita. Apapun kepercayaan kalian. Saya itu orang yang sangat terbuka. Kayak kemarin malam setiap pengajian di pondok itu pasti saya mengislamkan orang yang saya tidak pernah kenal. Tetangga saya yang Nasrani saya datangi. Mohon izin Pak, kalau ada orang datang ke pondok mau syahadat gimana? Ya kan agama pilihan masing-masing Gus. Dan rencana saya besok tanggal 27 Oktober saya akan mengislamkan seorang selebritis dari Thailand. Wow pokoknya. Dulu, masa dulunya wow. Sekarang weh. Wow.
Saya besok kebetulan tanggal 26 ada syuting bintang tamu saya di acara saya Mas Deddy Corbuzier. Tanggal 27-nya Pak Budi Karya Sumadi Menhub. Lah itu siangnya saya menuntun syahadat. Yang saya tanya, kamu gak usah aja masuk Islam. Saya itu kalau pulang nge-DJ Gus, itu kalau dengar adzan subuh itu ayem. Lah. Agama sebelumnya Buddha kalau nggak salah. Saya tolak sebelumnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian memupuk keyakinan ini sehingga satu, kita tidak meremehkan corona. Nomor dua juga tidak terlalu takut. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Al-Baqarah itu apa? Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Tuhan itu pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Syai' itu artinya sesuatu. Kalau sesuatu berat itu kecil, nggak besar. Minal khauf, ketakutan. Jadi wong lah ngomong, saya nggak punya rasa takut, bohong. Karena takut itu adalah merupakan sifat dasar manusia. Takut macam-macam. Jomblo takut randu bojo, itu biasa. Jadi nyabun tok. Oh, itulah. Ya, saya sering nyindir teman-teman tuh apa? Pakai lagunya Gus Dur itu. Uripe ayem rumangsa aman. Dununge rasa tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, randuwe bojo iso lamaran kok sabunan bosok. Nanti saja kalau yang jomblo-jomblo itu dibilang, nah truk aja gandengan kok, kamu jawab, ya. Truk aja gandengan, tapi ingat Ferrari sendirian lebih keren. Santai wae, Bro. Yakin, lamun masalah bojo ki ono. Santai. Santai, Bro. Tapi ya mesake sih. Lah gimana nyamuk saja ditepuk pakai dua tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Man nggonmu sunat lele. Ora ono bedane karo keran. Amung nguyuh tok. Jadi kalau supir truk itu saya dapat nemu gambar saya di bokong truk, itu tulisannya apa? Pergi karena uang jajan anak, pulang karena dalane anak asura. Yang menjadi persoalan satu, tulisannya kayak mana tapi gambarku gitu. Jadi kemarin saya ada teman itu, saya sama wartawan tuh dinobatkan selebritis yang paling banyak gambarnya dimuat di bokong truk. Dan yang paling banyak itu apa? Cukup Rokib dan Atit yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Itu banyak banget. Jadi saya ada teman itu bukan teman ya, saya nggak tahu, jamaah di Klaten itu, dia punya truk 10 itu semuanya bokongnya gambar truk itu saya. Nah, contohnya ini. Oh, ini saya tiap hari dapat tek-tekan kayak gini. Di Jabotabek, di Bintaro, macam-macam. Padahal ini apa? Nggih ngangkuti telek kalau bajingan. Ya, karena rasa cinta atau apa, saya mau cinta apa embun haradong aku itu. Minal khauf, ujiannya rasa takut. Ya aku mau. Sing ning mburi takut rasa nyusul ning ngarep. Ngono kuwi ya ono. Santai wae, goes itu pokoknya ya. Goes itu jangan gengsi karena goes itu nyari sehat. Ya kira-kira sehat mandek gitu aja. Itu aja. Kan begitu. Karena memang godaan pria di era new normal, harta, tahta, sepeda. Jadi janda nggak laku sekarang. Kalah karo sepeda soal. Jadi walju, ujian kedua selain ketakutan, kelaparan, reso mangan. Padahal menghina Tuhan itu nggak harus mengatakan, oh dasar Tuhan nggak perlu. Begitu kamu punya perasaan nggak bisa makan, berarti Anda menghina Tuhan. Saya ulangi ya. Begitu Anda merasa saya tidak bisa makan, rezeki saya di mana, berarti Anda menghina Tuhan, apapun agamamu. Karena rezeki kita pasti dijatah oleh Tuhan. Maka saya katakan asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Begitu kamu bilang, aduh aku lah duwe anak, mangane apa? Berarti kamu menghina Tuhan. Nggak mungkin Tuhan itu memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Contoh begini, kalau kamu diundang Mas Heri selamatan,
Kamu nggak usah repot-repot mikir berkat. Kenapa? Soalnya berkat yang mikir Pak Heri. Lah kita hidup di dunia itu atas undangan siapa? Allah. Berarti yang bertanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Begitu kamu diundang selamatan, nggak usah mikir berkat. Kewajibanmu cuma satu, berangkat. Mesti keduman. Asal lu gue pindah-pindah. Nomor 2. Wanaksi minal amwal, takut kekurangan harta. Ini yang musim ini. Ya kalau soal itu kemudian saya nggak ada pendapatan, uang saya habis, nggak cuma kamu tok. Makanya kalau hari ini yang merasa banyak tagihan, nggak ada gajian, orang rekening habis, silakan datang ke pondok. Ngapain? Nangis bareng. Saya dari Maret sampai Oktober jadwal saya yang hilang itu ada 500 jadwal lebih. 500 jadwal. Dari bulan Maret sampai Oktober. Saya itu ada kontrak di Sumatera itu calon kepala daerah. 10 lokasi. Per lokasi saya dibayar 100 juta. 1 miliar, hilang. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena itu memang jalannya Tuhan. Wanaksi minal amwal, takut kekurangan harta. Wal anfus, takut mati. Ini yang paling banyak. Jadi kalau kamu jangan berlebih-lebihan itu loh. Kayak bocah BSJ itu berlebih-lebihan. Mesti ngomong, gue masker, neng kamar dewe gue masker. Jatuhnya stres gitu loh. Uangnya teko iki. Ya nggak usah. Ono kalane kamu takdirnya itu bukan matinya karena corona. Tapi takdirnya mergo ning omah terus dikabyuk karo bojone mergo ora duwe penghasilan. Kuwi ono. Tapi yang jelas, Bapak-bapak, Mas-mas harus ingat, penyebaran virus corona itu salah satunya melalui uang. Makanya kalau Anda sayang dengan istri, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju, Dik? Setuju. Wanaksi minal amwal wasamarot, takut tandur nggak panen. Tapi di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Wabasiri sobirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya sudah, sabar saja. Sabar niku wonten watese napa mboten Gus? Mboten enten. Mergo sing diwates mung Kulon Progo. Enggak ada. Enggak ada itu loh. Kenapa sih kalau cobaannya banyak? Iya. Kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kenapa sabar itu berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya payung. Disinilah keimanan kita butuh istiqomah. Istiqomah itu ajak. Kenapa istiqomah berat? Ya, kalau ringan namanya istirahat. Kebanyakan laki-laki di sini istiqomah. Ikatan takut istri ketika di rumah, suami takut istri ketika di rumah. Lah ning dalan ya kaya dikai. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Padahal jika ini takwa, takut istri tua. Padahal maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Jadi ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Pintu langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Barangkali seperti itu. Sebelum makan soto ada pertanyaan, silakan. Besok saya mau kajian malam minggu aja kalau mau ikut di Sorowajan. Kalau besok sore Sarkem aku khawatir kalian mau masuk nggak mau keluar. Terus aku ngaji malah aku gambar bajingan. Tanya jawab silakan kalau mau tanya. Ini Gus, untuk masa pandemi ini pasti banyak yang berharap emas. Ini kayak nanti kapan? Itu kayak piye? Intinya kayak kabeh gitu. Nah, sebagai umat manusia kita tuh harus seperti apa, Gus? Apa ya? Tetap tenang, tetap ayem. Apa tipsnya? Yang pertama, percaya bahwa Allah menjaga kita. Wallahu khairun hafidho, bahwa dia Allah yang maha menjaga. Kemudian yang kedua, ikhtiar untuk sehat. Karena vaksin, kemarin saya mewawancarai Erick Thohir itu, Menteri BUMN, di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews itu. Vaksin itu baru bisa digunakan mulai Desember. Itu pun kita baru bisa beli Sinovac dan Sinopharm itu hanya 11 juta untuk 260 juta jiwa Indonesia. Artinya apa? Ya kalau kita berharap itu hayata jauh. Makanya kita meningkatkan imun saja, olahraga. Makanya Rasulullah itu sehat. Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun, sakitnya hanya 2 kali tok. Itu pun penyakitnya puskesmas. Pusing, keseleo, masuk angin. Jadi orang-orang ceritanya kan Nabi kok stroke itu orang. Anda tahu penyebab stroke itu apa? Penyebab penyakit stroke itu adalah karena keadaannya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Hanya stroke. Dan Anda tahu stroke itu penyakit apa?
Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Dika dicontohkan. Menjaga imunitas. Menjaga imun ya dengan olahraga, dengan goes dan lain sebagainya. Tapi ojo sering-sering goes. Jarang goes, stamina hilang. Keseringan goes, pacar yang hilang. Kemudian yang ketiga, tawakal. Pasrah sudah. Sama halnya ketika saya ditanya, kapan berakhirnya Gus? Semuanya pasti akan ada akhirnya, termasuk hidup. Apalagi cuman corona. Hidup saja pasti ada akhirnya. Gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bukan menunggu berakhir, tapi persiapan apa yang kita lakukan untuk menunggu hal itu berakhir. Maka saya katakan, mati itu tidak menunggu istiqomah, tapi istiqomalah untuk menunggu mati. Kayak kemarin bulan Ramadan ribut, ada ustadz yang mengatakan 15 Ramadan akan terjadi kiamat. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Kuwi cangkeme ustadz sing dadi Gusti Allah dhewe ya itu gitu. Saya bilang, kiamat itu datanya pasti. Yang paling penting bukan menunggu datanya kiamat, tapi persiapanmu menunggu kiamat. Ingat, ajalmu tidak menunggu tobatmu. Ya sudah, pasrah saja. Ini sampai kapan? Ya pasrah sama Allah. Karena yang punya kuasa dan punya kehendak Allah. Intinya itu kondisi-kondisi seperti hari ini yang perlu kita jaga adalah iman dan imun kita. Imanisasi ya dengan ngaji, imunisasi ya dengan olahraga. Barangkali seperti itu, berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.